Sedaya keluarga ageng Sunan Ampel Majelis Ta'lim Iwamit on Air ingkang sami lenggah saderenge adicara Mau'izah Hasanah dipun wedharaken kalian panjenenganipun Al-Fadil Ustadzinal Kiram Romo Kyai Riki Yakub SPDI Sarjana Pendidikan Islam utawi Joko Tarub. Semonggo langkung rumiyin kawula aturi ditingali on mood HP-ne piyambak-piyambak supados sakmangke kita saged sareng-sareng midhangetaken wedharing gati sabda kanthi sae sehingga saged mundhut hikmah saking ilmu-ilmu ingkang dipun wedharaken ing dinten punika. Sabda tama utawi pawedhar sabda kasuwunaken dumateng panjenenganipun Al-Fadil Ustadzinal Kiram Bapak Kyai Riki Yakub kanthi kinormatan swasana kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini di Indonesia. Namun tadi pagi jam 8 kurang lebih di daerah Jawa Barat, Sukabumi khususnya, sekitar merasakan ada getaran gempa. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini dimanapun berada, di Indonesia, keluarga besar Iwamit, dan juga yang ada di Taiwan, di luar negeri, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang bokeh semoga Allah banyakin duitnya, amin. Amin. Yang punya masalah semoga segera menemukan jalan keluar bagi tiap permasalahan hidupnya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang masih pacaran, punya pacar semoga cepat putus sama pacarnya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum punya jodoh, yang mencari jodoh, semoga secepatnya Allah pertemukan jodoh yang bisa membimbing perkara dunia akhiratnya. Amin. Amin ya Allah. Semoga yang dalam rantauan, yang jauh di mata, yang so dekat di hati dan dekat so dalam doa, suami tercinta, istri tersayang, semoga dijaga rumah tangganya. Amin. Amin. Dan dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Yang amin yang kompak saya doain selesai pengajian naik gajinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati
keluarga besar Sunan Ampel Majlis Taklim Iwamid on air, Hajat, Ibu Damirah, Ibu Usriyah, dan seluruh jamaah keluarga besar Sunan Ampel Majlis Taklim Iwamid on air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sudah dalam keadaan sehat, banyak rezeki, banyak duitnya. Amin. Oke, ngapunten Bu, kebobolan. Ya, kayaknya ada yang sudah nuang air minum ya. Saya minum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini temanya apa yang perlu saya bahas? Halo, Mbak. Dengan wasilah beliau saya bisa silaturahim kesekian kalinya di Majlis Taklim Iwamid on air. Ini apa yang harus saya bahas temanya? Temanya umum. Ya. Umum apa? Monggo nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. Buat cerme dicampur salak, pendengarnya rame, jawab Allahnya ndak kompak. Buat salak supaya pendengarnya kompak, saya doain jadi orang kaya. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Dan begitu kacang jawabnya ya. Ayo jawab yang kompak Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah keimanan kita dan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Bersama-sama jawab Allah. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يؤمن بالله قلبه بكل شيء عليم Allahul Azim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Mbak, Mas, Alhamdulillah kita semua sudah dalam penjagaan Allah. Merantau di Taiwan, Alhamdulillah kita masih bisa ngaji online. Saudara-saudari kita masih banyak yang saat ini jangankan ngaji duduk untuk online, untuk tempat tinggalnya hancur, hartanya hilang, hal yang berharga dalam dunia tidak lagi berharga karena tertimpa musibah. Di Cianjur, Jawa Barat, gempa, dan kemarin saya ke sana, hampir setiap rumah hancur dan runtuh sama rata dengan tanah. Yang 2 lantai, yang 1 lantai, yang megah, yang sederhana, yang biasa, hancur. Dan begitu banyak cobaan, ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita. Namun umat manusia tidak mengambil pelajaran sedikit pun dan terkadang lupa dan masih lalai terhadap perintah Allah. Inilah yang menyebabkan musibah bertubi-tubi datang kepada kita semua karena disebabkan dosa-dosa yang begitu banyak yang kita kerjakan di alam dunia ini. Kira-kira kita lebih banyak amal pahala apa amal dosa?
Ba, Amal dosa. banyakan dosa apa banyakan pahala? Banyak dosa. Dosa. Banyakan amal soleh apa banyakan amal salah? Amal salah. Banyakan jariyah sodakoh apa banyakan kejelekan yang sodakoh? Banyakan sodakoh jariyah apa banyakan dosa jariyah? Dosa jariah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini harus kita ambil pelajaran, Mbak, Mas. Kita berada di negeri Taiwan. Saya pernah ke Taiwan, saya pernah ke beberapa luar negeri di mana banyak saudara-saudara kita yang berjuang mencari nafkah di sana. Ujiannya memang jauh dari gempa, tapi ada juga yang banjir topan, yang anginnya sangat dahsyat. Bahkan ada yang kehilangan nyawa saudara-saudari kita dalam perjuangan mencari nafkah di negeri orang. Ini yang terkena musibah. Ini penting, kita harus ambil hikmah dan pelajaran. Yang pertama, butuh nasihat apalagi buat kita semakin takut kepada Allah. Yang kedua, musibah bertubi-tubi dari mulai banjir, bandang, tsunami, gempa, kebakaran, bahkan wabah virus corona. Tetapi seakan-akan lepas dari itu hilang dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Makanya Bang Haji Roma Irama sampai ngingetin dalam sebuah syair lagunya. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menaklukkan semesta, agama cuma di lisan, tak lagi jadi pegangan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih adakah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, berbagai macam malapetaka. Na'udzubillah. Ini kemana ini suaranya? Kok diam aja? Teng 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 teng. Seragam kerudung boleh Maka tadi yang ayat saya bacakan itu dalam surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya dan Allah mengetahui segala sesuatu apapun. Maka dari itu kita beriman. Kalau orang beriman dikasih ujian, musibah sekalipun, dia naik derajat. Karena orang beriman sabar dan syukur. Bersabar dan syukur. Bersabar apabila mendapatkan masalah, ujian, cobaan. Bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Maka baginda Nabi kita yang begitu sempurna akhlaknya, begitu indah kepribadiannya, ketika Jibril memberikan pilihan atau menanjakan pertolongan, wahai kekasih Allah, andaikan kau perkenankan, aku akan merubah Jabal Uhud ini menjadi emas sebagai ladang modal dakwah untuk perjuangan agama Islam. Nabi kita menolak. Tidak ya Jibril. Kenapa ya Rasulullah? Aku lebih milih satu hari aku bersabar, satu hari aku bersyukur. Maksudnya bagaimana wahai ya Rasulullah? Aku lebih memilih satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang. Kenapa wahai kekasih Allah? Dengan bersabar, dengan lapar aku dapat bersabar, dengan kenyang
makan, aku dapat bersyukur. Ini kepribadian sosok manusia yang beriman. Nggak haus kekuasaan, nggak haus jabatan, nggak haus dengan harta. Kita mengaku hamba Allah, tetapi pada kenyataannya menjadi hamba dunia. Kunu ibadan mun'im, wala takunu ibadan ni'am. Jadilah kamu hamba Allah yang memberikan nikmat, bukan hamba budak daripada nikmat. Maka kerja kita di negeri Taiwan sekalipun, niatkan karena Allah. Duit mah banyak, dikit bakalan habis. Tapi keberkahan yang tidak akan pernah habis. Betul, Boten? Halo? Betul, Abang. Makanya perempuan itu tiga hal yang tidak akan pernah bisa hilang dalam hidupnya. Walaupun dia berjuang di negeri Taiwan sekalipun. Yang pertama, cerewet. Yang kedua, pencemburu. Yang ketiga, mata duitan. Yang pertama, cerewet. Yang kedua, cemburu. Yang ketiga, mata duitan. Itu penyakit perempuan. Paket komplit, Abang. Betul sekali. Ini paket komplit. Yang pertama, cerewet. Yang kedua, pencemburu. Yang ketiga, mata duitan. Ini paket komplit penyakit pada perempuan. Bentengnya cuma 3. Yang pertama, banyak istighfar. Yang kedua, banyak sholawat. Yang ketiga, banyak sedekah. Itu inti daripada jawaban perempuan punya penyakit 3 hal. Yang pertama, Mata duitan. cerewet. Pertama cerewet. Dua Kenapa saya bilang cerewet? Karena saya nanya sama mas sehat mas? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat. Selesai. Coba nanya sama mbak sehat mbak? Alhamdulillah Ustaz, orangnya sehat, cuma kantongnya aja bokek. Kerja di Taiwan sekarang mah Ustaz susah. Beda seperti dulu. Apa-apa sekarang menjadi mahal Ustaz. Di Indonesia juga transferan jadi susah. Belum lagi kebutuhan anak sekolah. Belum lagi kebutuhan rumah tangga. satu kata. Di kampung Jawabnya halaman cuma bingung Ustaz. Suami saya memang begitu Ustaz, gimana Panjang kali caranya? lebar. Ya Allah Mbak, saya nanya gimana kabarnya, kenapa Mbak jawabnya kemana-mana. Begitulah perempuan mas. Makanya aman perempuan kalau cerewet. Di rumah itu aman dari begal maling. 24 jam cerewet aja kerjaannya. Jangan banyak cerewet, banyak istighfar. Yang kedua, pencemburu. Cemburu itu buah cinta, tapi cemburu buta itu bahaya. Cemburu itu buah cinta, cemburu buta itu bahaya. Percayakan aja sama Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku dalam perjuangan mencari nafkah. Ya Allah, aku titipkan istriku dalam perjuangan mencari nafkah. Ya Allah, damaikanlah hatiku dengan ketentuanmu. Ya Allah, jauh di mata, selalu dekat di hati. Ya Allah, ya Allah. Begitu dong. Ini cemburu, akhirnya kekerasan dalam rumah tangga, berburuk sangka. Kan yang kemarin ada tuh yang sempat viral. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu kasusnya siapa ya Mbak? Lesti. Wah, ya Allah. Bukan, kenapa jadi Leslar? Yang lagi viral loh, Bah Leslar. Benar. Dengerin. Kalau artis sengaja memang begitu keadaannya. Semakin viral, semakin terkenal. Semakin banyak duitnya. Sensasi. Tapi kita sebagai suami, mas, yang mendengar tausiah saya, yang mendengar saya berbicara, ini nasihat buat diri saya. Mbak dengerin dulu ya Mbak. Ini saya nasihatin diri saya dan juga nasihat buat mas. Wanita itu senangnya dicintai, bukan dicaci maki. Kalau hai kau para suami tidak bisa membuat istrimu bahagia, janganlah membuat istrimu meneteskan air mata. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa memuja, janganlah engkau mencela. Kalau engkau tidak bisa memuji, janganlah engkau mencaci. Karena istrimu adalah amanah Allah yang memiliki tanggung jawab dalam diri hidupmu
dalam rumah tangga, hak dicintai, hak disayangi, hak dinafkahi, maka perempuan itu seperti jantung. Ketika jantung berhenti berdetak, maka seisi rumah tangga hilang keberkahannya. Maka cintailah istrimu, sayangilah istrimu, hormatilah istrimu, manjailah istrimu. Engkau apapun jabatannya, artiskah engkau, pejabatkah engkau, pemimpinkah engkau, orang kayakah engkau, sultankah engkau, rajakah engkau, ustadkah engkau, kiaikah engkau, habib sekalipun engkau, tetap catatannya tidak diperbolehkan menyakiti hati wanita, tidak diperbolehkan menyakiti perasaan wanita, tidak diperbolehkan menyakiti fisik wanita. Betul boten, Mbak? Leres. Ibu-ibu, gas. Hidup ibu-ibu. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Kafa bil mar'i isman ayyadaya amma yakut. Karena dosa besar seorang suami yang menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya istri, tanggung jawab suami. Jangan sampai suami main fisik, pukul, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata Mas, kekerasan dalam rumah tangga pelakunya bukan hanya suami, istri juga bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Buktinya ada perempuan tengah malam suaminya terlelap tidur, langsung dia ambil martil dan palu, dia getok tuh di pala suaminya, maka dimartil pala suaminya hingga berdarah dan pecah. Maka ditangkap sama polisi, kemudian diwawancarain, apa modusmu membunuh suamimu? Karena suamiku pelit, cuma ngasih duit sebulan 50.000 rupiah. Akhirnya ditangkap sama polisi, suaminya digetok palanya sama palu. Makanya Mas yang pelit, catatan dari saya, nanti malam kalau mau tidur pakai helm. Biar nggak digetok dan dipalu. Helmnya dikembang gitu. Yang nggak punya istri aman Pak Rahma. Ya, yang nggak punya istri. Ya, aman. Dari nafkah jangan nikah. Ya, ini bercanda ya. Intinya nggak boleh kekerasan dalam rumah tangga, siapapun pelakunya, suamikah itu, istrikah itu, karena biasanya diawali dengan cemburu. Cemburu itu buah cinta, cemburu buta bahaya. Dan yang ketiga ini yang paling bahaya, mata duitan. Suami punya duit jadi duit istri, tapi kalau udah tangan istri, suami minta tidak bakalan dapat. Bukan begitu, Ibu? Nggak kayak gitu. Alhamdulillah. Kenyataannya banyak seperti itu ya, duit suami ya duit istri, tapi kalau udah dengan istri, suami nggak bakalan bisa dapat untuk minta walaupun hanya buat beli kopi dan rokok. Begitulah keadaan perempuan, perhitungan. Sama-sama. Sama lah. Buat anak suami. Insya Allah, Bapak jangan suka cemburu, Bapak jangan suka bersuuzon sama istri, dasar istri mata duitan, dasar istri nggak mau sodakoh, jangan begitu. Sebab istri megang duit, Bapak megang duit, justru keberkahan itu hadir, duit ada di tangan istri. Contoh 100.000, begitu nyampe di kampung halaman, 50.000 bisa buat beli beras, 30.000 lauknya, 80.000 suami sama anak bisa makan nikmat di rumah, ada nasi, ada lauknya. Tuh istri cerdas, istri hebat, manajemen yang rapi, megang duit 100.000, suami anak bisa makan enak di rumah. Sisa 20.000, 10.000 dipakai buat sodako, 10.000 lagi dipakai buat ngebasoh. Begitulah keadaan istri yang soleha. Betul boten. Terus 15.000 Pak Tos. Bakso Malang, Pak, murah ya. Wah, betul nanti jajan dah. Coba kalau suami megang duit 100.000, 150.000, habis buat beli rokok doang. Betul boten. Betul. Hidup ibu-ibu. Merdeka.
Ini kalau BMI Buruh Migran Indonesia demo, wah kelar itu kita deh. Ibu-ibu kalau udah demo bisa hebat ya. Jangankan demo, kadang-kadang di rumah di kampung halaman naik motor, sen ke kanan beloknya ke kiri pakai daster, nyungsep. Kemana ibu? Beli bakso Malang. Ya Allah. Mudah-mudahan jamaah keluarga besar aula umum tasyakuran wamit selalu dalam keadaan sehat, banyak duitnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini bencana nggak bakalan datang kalau kita banyak istighfar, banyak sholawat, dan juga banyak sedekah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bisa berjamaah 1, 2, 3. Janganlah kalian jadi orang pelit, karena orang pelit jiwanya sakit. Matinya bakalan dihimpit, nanti di alam kubur bakalan dijepit. Di alam kubur bakalan dijepit. Salatullah awak sehat, alhamdulillah awak kuat. Deret majlis kita bersolawat, berkah solawat uripe nikmat, berkah solawat uripe nikmat. Salatullah kabeh kita bersolawat, bareng-bareng moco solawat, mareng kanjeng Nabi Muhammad, berkah solawat musibah minggat, berkah solawat musibah minggat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ashabi. Dalam kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh Muhammad Fadil Al-Nadiri, di mana terdapat hadis qudsi, jawab yang kompak, na'udzubillah. Jawab yang kompak, na'udzubillah. Inni ahammu bi'adabi ibadi. Sungguhnya
aku akan turunkan azab. Sesungguhnya aku akan turunkan musibah. Sesungguhnya aku akan turunkan bencana. Falamma ra'aita ummaram masjidi. Allah. Tapi aku lihat yang di Taiwan sujud kepadaku, yang di Hong Kong, Korea, Arab Saudi, di luar negeri, di Indonesia, di bumi aku, hamba-hambaku bersujud. Fayashkuru ghadabi, maka reda murkaku. Yang turun bukan musibah, yang keluar bukan musibah, tetapi yang keluar dan turun dariku adalah berkah. Amin. Ya Rabbal Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi kita harus sujud kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai tinggalkan sholat. Itu yang menyebabkan kita tidak dikirim musibah. Walaupun ada musibah, maka musibah itu tidak menimpa rumah tangga kita, diri kita, dan lingkungan kita. Musibah memang harus bencana, Ustadz. Bukan hanya bencana, bukan hanya gempa, bukan hanya banjir tsunami. Musibah itu macam-macam. Bisa aja suami main serong, musibah. Punya mertua cerewet, musibah. Punya majikan banyak komen kayak netizen, musibah. Punya istri suka sama suami, tetangga, musibah. Punya anak durhaka juga musibah. Punya tetangga jahat perangainya, musibah. Musibah itu banyak. Maka harus kita bentengi dengan sholat. Walaupun dalam kondisi sulit, sesulit apapun kita kerja di negeri Taiwan, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Man hafadha ala sholati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah berikan 5 kemuliaan. Yang pertama kemuliaannya, yarfa'u anhu dikul ma'isyah. Allah angkat segala kesulitan hidupnya. Wa adabul qabr. Yang kedua, Allah lindungi dari adab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihla kitabahu biyamini. Allah kasih catatan amal kebaikan di tangan kanannya. Yang keempat, wa yamuru ala siratikal barki. Berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa adanya hisab. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nikmat mas, kalau kita kerja, kita masih takut sama Allah, kita masih ibadah, berarti berkah harta duit yang kita hasilkan, berkah buat rumah tangga, buat anak sekolah, buat anak pesantren, buat kampung halaman, buat bangun rumah, berkah. Karena kita ibadah, walaupun negeri Taiwan kita berada jauh dari rumah tangga. Tetapi berkah. Kenapa? Karena kita sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat dalam kondisi sesulit apapun. Insya Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Yang penting yakin. Gelem orang gelem, kudu gelem. Insya Allah. Ini mas terlalu sibuk Ustadz. Akhirnya sering lalai, sering ketinggalan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya main Facebookan, isya main Facebookan, shalalalala pray. Alhamdulillah menjalin. Alhamdulillah. Sunan nafil ibadah benar nak Ustaz. Iya, insya Allah rajin ibadahnya. Saya percaya keluarga besar Sunan Ampel, insya Allah walau sesulit apapun sholat kepada Allah. Amin ya Rabbal
Amin ya rabbal alamin. Masa di handphone kita online, tapi sama Allah nggak mau online. Ketika kita bersandar sama majikan, majikan kita kaya, jatuh miskin, kita ikut bangkrut. Kita bersandar sama orang pemimpin, jabatannya tinggi, turun jabatan, kita pun ikut menjadi turun jabatannya. Kita bersandar sama tembok kokoh, dihantam banjir, gempa, hancur dan runtuh, kita pun ikut rubuh. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah, Allah Maha Kuat dan menguatkan, dan Allah tidak akan pernah roboh dan tidak akan pernah hancur. La quwwata illa billah, karena Allah yang Maha Kuat. Jadi sandaran kita hanya sama Allah. Cukup kita jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari orang tua, jauh dari suami, jauh dari istri. Tapi jangan pernah jauh dari Allah. Karena ketika kita jauh dari Allah, maka ada bencana. Bukan musibah. Bukan berkah, tetapi yang hadir musibah. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu as-shalah. Karena amalan yang pertama kali dihisab nanti ketika kita mati adalah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Orang yang rajin sholat itu ada 3 dalam hatinya. Yang pertama, sidqul qawli, perkataannya jujur. Yang kedua, lainul qalbi, hatinya lembut. Yang ketiga, takdarikul ma'asyik, dihindari dari segala perbuatan zina dan maksiat. Maka orang yang rajin sholat khusyuk, beruntung hidup dunia akhiratnya. Maka sholatnya khusyuk. Maka yang pertama, sidqul qawli, perkataannya jujur. Orang kalau perkataannya jujur indah. Mbak senang nggak kalau punya suami jujur? Kira-kira Mbak lagi pulang kampung halaman, tiba-tiba dari belakang Mbak dipeluk sama suami Mbak, Masya Allah. Makanya para suami, istri yang sering dipeluk sama suaminya, mukanya glowing, awet muda. Tapi keluarga Sunan Ampel tua-tua mukanya karena jarang dipeluk sama suami. Sekarang dipeluk suami. 5 tahun belum pulang, Ustaz. Iya, nanti kalau sudah 6 pulang jangan tahun dipeluk belum sama dipeluk. suami orang. Mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku dalam kedinginan, malam-malam panjang di setiap tidurku selalu kesepian. Banyak yang nggak punya suami, ya, Ustaz. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dengar ya. Dengar Mbak, dengar Mas. Suami kasih surprise, perkataannya jujur sama istri. Kemudian dicium pipi istrinya, dibisikkan kalimat sayang, Mama, my darling, I love you. Tadi Papa sudah transfer ya 5 juta. Dompet Mama kosong ya. Ini Papa rasain 1 juta. Ini buat beban Mama 1,5 juta. Kata suaminya, tapi bohong. Nanti cium HP-nya, Bang. Kira-kira senang gak, Kalau Bang? terbalik, Abang. Terbalik. Istrinya yang kirim gitu. Oh, istrinya yang kirim. Nah, ini maka cerminan orang yang rajin ibadah kepada Allah, jujur perkataannya, tidak pernah bohong. Dan dia senang menyenangi hati orang lain. Yang kedua, lainul qalbi, hatinya lembut. Hati lembut itu ketika melihat orang lain susah, dia ikut merasakan susah. Nggak mudah terprovokasi. Ini kan yang ada gampang emosi. Teman, majikannya baik, dia pakai koyo 4, pusing palanya. Teman di kampung halaman kebangun rumah yang bagus, dia yang masuk RSUD lagi di opname, sakit, asmanya kumat, giginya sakit kumat. Ini penyakit hati.
karena dia iri sama temennya. Rezeki itu beda-beda. Seperti Mbak pakai kerudung beda, pakai gamis beda. Ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang warna biru, ada juga yang 4 kali bayar. Betul ya Mbak? Ikan gabus mati telentang. Biasanya kerudungan dan seragam bagus itu boleh ngutang. Nggak apa-apa, itu beda-beda. Seperti Mbak kalau lagi ngaji ada yang kegerahan, begitu kegerahan kekebet, ternyata nunjukin gelang sama cincinnya, selebar jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ada cincinnya. Ada teman gua yang nggak bisa kebeli, jangankan cincin, ada di gelang anting kalungnya, satu-satunya cuma hadiah kewaji, itu pun gelang karet. Rezeki beda-beda. Ada yang pakai namanya bedak, mereknya yang halal Wardah, mereknya luar negeri mainnya beliin Oriflame, Panko, Tunji dan Jebluk, harganya sampai 700.000. Paket skincare diminum vitamin Natur E 300.000, paketnya 1 juta. Mukanya bening, berjalan di bawah sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul. Ternyata begitu pulang kampung bedaknya mahal dari Taiwan, harganya mahal. Di kampung ada tetangga yang pakai bedaknya sederhana, tutupnya berjeruji, warnanya merah, jenisnya Kelly, harganya 50.000, bahkan ada yang 20.000. Namanya pipa 10.000-an Pak, bedak pipa. Ya Allah, itu beda-beda rezekinya, maka tidak bisa dipukul rata. Maka hati yang lembut itu semakin bersyukur. Melihat orang lain senang, dia ikut senang. Melihat lain orang susah, dia ikut susah. Tak suruh dumu'uh. Bahkan orang yang hatinya lembut itu gampang menangis, gampang meneteskan air mata karena sayang dan lembut hatinya. Yang ketiga, tarikul ma'asyi, dia dijauhkan dari sifat maksiat dan berzinah karena taat kepada Allah dalam ibadah sholat. Insya Allah, kalau mbaknya rajin sholat, kalau masnya rajin sholat, musibah tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Walaupun musibah, azab, bencana sekalipun ada di sekeliling kita, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jamaah dipersilahkan dengan passwordnya Iwamid Jihadyo Allahu Akbar. Enggak, dipersilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatona dari Lampung. Iwamid Jihadyo Allahu Akbar. Barakallah. Nama sudah diperkenalkan dengan MC, langsung saja pertanyaan saya. Mohon maaf jika pertanyaan saya menyimpang dari kajian Ustaz ya. Pertanyaan saya, apa sih manfaat dari bangun nikah? Apakah hanya untuk orang yang sudah ditalak atau untuk mempertahankan rumah tangga kita supaya harmonis, atau bentuk syukur kita kepada Allah seperti itu? Bangun nikah. Pertanyaannya apa? Manfaat dari bangun nikah apa? Manfaat nikah. Bukan. Membangun nikah. Yang sudah runtuh dibangun kembali, ngono apa? Sebenarnya runtuh juga tidak, tapi dengan menikah ulang karena lamanya menikah berpisah apa mungkin seperti itu. Ketemu gitu loh. Lama ketemu lagi, jadi bangun nikah lagi. Sebenarnya belum cerai, seperti itu. Tapi Kalau dijawab dibuatkan bujang lagi, jenang abang lagi, ngoten lho Bu, kalau dijawab. Tapi itu diadakannya itu setahun sekali ya, Bu. Ngoten itu. Memperbaharui nikah. Iya, betul Abang. Tapi nggak sempat ada KDRT loh Abah ini ya. Betul. Rumah tangga masih utuh, tapi dengan niat itu biar rumah tangga tetap awet dan sakinah mawaddah warahmah ilal jannah, ngoten.
selamatan tapi Ya, dengan terima niat kasih. itu membangun nikah nanten. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, monggo apa langsung dipun haturaken. Iya. Jadi membangun nikah itu adat ya, tradisi ya. Iya betul Abah, kurang lebih seperti itu. Ya, pernikahan sah jika sudah memenuhi persyaratan akdun nikah. Semua syarat-syarat pelaksanaan seperti telah dilaksanakan, yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, sigat yang menandakan rasa senang secara pribadi dalam majlis ijab kabul, artinya suami istri berperan sebagai menerima perkawan istri dan suami sudah saling redo. Biasanya ini membangun nikah terjadi memang pada mbak ya yang udah lama ya, kontrak kerja ya bisa setahun 2 tahun ya. Betul, begitu Mbak. Nah, 3 tahun sampai 8 tahun Ustaz. Sampai 8 tahun. Iya betul Abah. 10 tahun nggak pulang Bah. Masya Allah. Kalau sebenarnya niat pulang tapi terhalang corona 4 tahun yang baru lalu. terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Aku rasa kehilangan dia sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia ya. Mohon maaf. Ini menghibur. Artinya ketika jauh kita rindu, ketika ada dianggurin. Biasanya sifat manusia begitu. Ini hukum membangun nikah. Boleh-boleh saja dengan unsur tajamul. Apa tuh tajamul? Memperindah dan ihtiyat. Hati-hati membangun nikah tidak boleh apabila ada unsur untuk merusak akad yang pertama. Adapun pandangan masyarakat mengenai tradisi bangun nikah merupakan tradisi adat, kebiasaan yang dilakukan turun-temurun ketika terjadinya kurang keharmonisan dalam rumah tangga. Biasanya belum punya keturunan atau rezeki lain sebagainya. Nah, ini bisa membangun nikah. Tapi yang dikenal sekarang tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Intinya sama-sama memperbaharui nikah, membangun nikah itu istilah Jawa dan tajdidun nikah istilah fikih. Jadi boleh-boleh saja dengan unsur tajamul, memperindah dan hati-hati. Tapi kalau hanya sekedar merusak, nah ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau niatnya tajamul, memperindah dan ihtiyat, kehati-hatian untuk bisa lebih taat lagi sama Allah, untuk bisa menjaga hak dan tanggung jawab satu sama lain, istri dan suami, maka di sini diperbolehkan oleh ulama. Maka istilah fikih dinamakan tajdidun nikah, tetapi secara adat bangun nikah. Wallahu a'lam. Begitu Mbak. Ya, alhamdulillah, insyaallah paham Ustaz. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Saya Sumi dari Palembang, Abah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana atau amalan apa yang harus dilakukan agar rasa benci di dalam hati kepada seseorang itu bisa luntur sehingga bisa memperbaiki hubungan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja karena berbagai alasan. Ini terutama hati seorang istri yang sedang pegel kepada suaminya. Seperti itu. Dan akhirnya lari ke kalian.
Terima kasih atas jawabannya. Kurang berkenannya pertanyaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, saya akan memberi sedikit tanggung jawab suami dan istri, hak dan kewajiban satu sama lain. Tugas suami yang pertama menjadi imam dunia akhirat, yang kedua wa'ashiruhunna bil ma'ruf, menafkahkan lahir batin, yang ketiga wala tadrib wajiyah, jangan main fisik dan menyakiti perasaan. Itu tugas suami semuanya, dan banyak li'admina haqqina 'alaiha, karena tanggung jawab suami itu begitu banyak kepada istri. Salah satunya imam dunia akhirat. Maka jangan menyakiti perasaan fisik dan juga perasaan istri. Itu dosa besar hukumnya. Bahkan Rasulullah mengingatkan khiyarukum di nisa'i, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada istri kalian. Jangan menyakiti fisik dan perasaannya. Ini catatan. Terus bagi istri yang bersabar, yang memiliki suami seperti itu, maka balasannya tentunya surga. Kalau dapat bersabar. Tetapi kalau tidak bisa bersabar, maka agama memberikan perlindungan dengan adanya firak atau talak, ya. Itu yang bisa nanti dirujuk atau ada secara pihak ketiga, orang tua yang mengislahkan atau menasehati kedua belah pihak, istri atau mana. Abghadul halal ilallah talak. Walaupun perkara tolak itu diperbolehkan, tetapi kurang disenangi sama Allah. Tapi kalau suaminya sudah berbuat zalim, sudah menyakiti fisik dan perasaan, saya rasa perceraian lebih baik. Karena tugas suami adalah menafkahi, menjadi imam bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Jadi dipertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di alam dunia, baik kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang pertama. Kalau tugas istri adalah menjaga kehormatan, harta suami, dan menjadi istri yang solehah, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang taat kepada Allah, yang menjaga kehormatannya, dan Allah jaga kehormatannya sehingga suaminya redha. Gak lain balasan pada istri yang tersebut adalah surga. Gitu lah. Nah, masalah kalau gimana amalan supaya kita dikasih kekuatan. Yang pertama, sabarin. Yang kedua, ikhlasin. Yang ketiga, redoin. Jadi gini, bukan hanya kepada suami, bukan hanya kepada istri, kepada siapapun. Suatu waktu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, di mana Rasulullah bilang nanti akan datang penghuni surga. Ada yang datang, orang Badui. Besoknya akan datang penghuni surga. Yang datang, orang Badui yang sama. Besoknya akan datang penghuni surga, yang datang orang Badui yang sama. Maka sahabat merasa cemburu, akhirnya dia alasan diusir sama orang tua untuk bisa nginep di orang Badui. Apa sih amalan orang Badui ini sehingga dijamin masuk surga Rasulullah? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidak ada yang istimewa. Amalan ibadahnya biasa-biasa aja. Akhirnya ditanya, saya nggak berantem sama orang tua, saya nggak diusir sama orang tua, cuma saya mau nginep di rumahmu, pengen tahu apa amalan. Ada apa ya? Engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Menangis orang Badui itu. Menangis, bangga, terharu. Apa amalanmu orang Badui sehingga engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Aku nggak punya amalan seperti engkau lihat. Aku tidak bangun malam. Aku tidak seperti orang ahli ibadah. Aku bukan orang yang banyak amalan khusyuk. Terus coba engkau ingat-ingat amalanmu yang rutin, yang tidak terputus sampai detik ini engkau amalkan. Oh iya, aku ingat. Sebelum aku tertidur, aku berazam kepada Allah dan aku bilang kepada Allah, aku maafkan segala kesalahan orang-orang yang menyakiti aku, orang-orang yang menzolimiku, orang-orang yang jahat kepadaku, baik yang aku kenal, orang yang dekat, orang yang jauh, orang yang tidak aku kenal, orang yang aku pernah lihat, orang yang tidak pernah aku lihat. Aku maafkan dan aku redha terhadap kesalahan mereka dan aku lapangkan hatiku untuk memaafkannya. Maka dijamin oleh Rasulullah dia masuk surga. Jadi itu amalannya, ikhlasin, sabarin, redoin. Banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sodakoh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak.
Satu lagi mungkin sebelum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad you Allahu Akbar barakallah. Begini Pak Ustadz, mungkin masalah pribadi ya. Sebelum saya bercerai sama suami itu kan udah sebelum berangkat ke Taiwan itu sudah nggak baik-baik aja ya Pak Ustadz ya. Tapi si suami diminta cerai nggak mau cerai. Tapi setelah saya terbang ke Taiwan 7 tahun yang lalu, baru beberapa bulan si suami di sana nikah Pak Ustadz tanpa sepengetahuan saya. Terus saya yang di sini ya oke lah kalau jalan kamu seperti itu, saya yang ambil keputusan gitu. Terus saya cerai dari sini, udah beres, malah di sananya bubaran gitu Pak Ustadz. Jadi di sana kan nikah siri, jadi udah hancur, udah ditinggalin begitu aja setelah saya sama suami ini resmi tok palu. Ternyata sampai sekarang kan dianya belum nikah lagi, belum, setelah dia udah ada sertifikat duda asli gitu dari pengadilan, udah saya keluarkan, dia nggak nikah lagi sampai sekarang. Terus sekarang saya selalu ditanya kapan pulang, terus saya selalu jawab nanti pulangnya lah kalau si mantan udah nikah lagi gitu Pak Ustadz ya. Terus apakah kata-kata seperti itu termasuk nazar atau gimana Pak Ustadz? Jadi Mbak ditanya kabarnya. Iya, maksudnya setiap cinta ya Mbak ya. Enggak, maksudnya tetangga atau teman gitu nanya, Mbak Win kapan pulang? Terus saya selalu jawab nantilah kalau mantan udah nikah baru saya pulang, karena sekarang mantan itu dengar-dengar gitu ya. Terus yang saya rasakan juga ada gitu, mereka dari pihak keluarga sana itu nggak terima atas keputusan yang saya ambil. Saya talak itu mereka nggak terima, padahal mereka yang zalim kepada saya gitu. Selingkuh, nikah tanpa sepengetahuan saya. Terus saya rasakan gitu Pak Ustadz. Saya paham. Kayak yang semacam pertama gini, yang berhak untuk menceraikan bukan pihak istri tetapi suami. Yang menjatuhkan cerai itu suami bukan istri. Walaupun istri minta cerai, suaminya tidak menceraikan, maka tidak sah cerainya. Tetapi kalau sudah suami mengiyakan, maka jatuh talak saat itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kalau Mbak mau pulang dengan catatan suami menikah dulu, bisa jadi itu nazar, sorry secara sindiran atau nazar secara terang-terangan. Artinya tergantung niat Mbak. Saya mau pulang kalau dia udah nikah misalkan gitu. Ya itu bisa jadi nazar. Cuma kalau menurut saya, apa ada niat nazar di situ? Kalau memang ada niat nazar bisa jadi nazar. Kalau hanya sekedar omongan dan itu ringan bukan menjadi tujuan utama, maka itu hanya sekedar emosional. Jadi yang harus ditekankan, mungkin emosional. Ya, yang harus ditekankan jangan bernazar dengan suatu hal apapun. Khawatir nggak ada umur, nggak ada usia, kita nanti jadi hutang. Ya. Jadi nazar itu boleh di saat kita bernazar tidak berbenturan dengan kewajiban dan maksiat dan dalam garis ibadah. Contoh, saya kalau ada jodohnya, saya akan sedekah kepada anak yatim sebanyak 10 anak. Tuh, nazar maka wajib ditunaikan karena tidak berbenturan dengan maksiat dan kewajiban. Tetapi tidak diperbolehkan nazar seperti ini. Saya kalau sehat mau sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib. Dalam kondisi sakit sekalipun ada tuntunannya, caranya.
saya kalau sehat mau puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, maka bulan puasa itu wajib. Jadi tidak diperbolehkan nazar berbenturan dengan kewajiban. Ataupun dengan kemaksiatan. Saya kalau ada jodohnya saya mau nanggap dangdut, saya pulang kampung, saya akan pesta. Itu tidak wajib ditunaikan karena lebih banyak mudarat dan maksiatnya ketimbang manfaatnya. Kalau omongan kita seperti ini, saya mau pulang ke Indonesia kalau suami saya kawin lagi. Bisa jadi itu nazar. Kalau dia kawin lagi. Kalau nggak kawin lagi, Mbak nggak pulang-pulang ya. Jadi tolong dicabut kalimat itu. Saya nggak ada niat nazar dalam kondisi emosi. Mohon ampun ya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat dan saya doakan buat mantan saya. Semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Begitu aja udah selesai. Allah alam. Ya sudah ya. Ya, Mas, Kita doa matur nuwun. Ya, Kita doa matur langsung. nuwun. Sama-sama. Kita doa buat sahibul hajat, keluarga besar Sunan Ampel, Majelis Salim Iwamit on Air. Barokah doa untuk ibunya Ibu Damirah bernama Sujdinah. Semoga diberikan umur panjang, sehat, diberikan berkah anak cucu cicitnya, sehat keluarganya selalu. Bu Sujina diberikan rezeki yang luas, barokah anak cucu cicitnya, iman Islam, meningkat ibadahnya, insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat ibadah haji dan umrah. Moga barokah doa untuk Bu Damirah akan pulang hari Jumat pagi, diberikan kelancaran, sampai rumah dengan sehat selamat, berkumpul dengan keluarganya. Bu Damirah 18 ziarah membawa anak yayasan keluarga, 2 bus, Masya Allah, semoga sehat, selamat ya. Juga buat doa hajat Bu Damirah, bulan 3 diberi kelancaran, pada sehat berangkat kembali, tanpa kurang suatu apapun, dan bisa berkumpul dengan keluarga, dan pengobatannya di Indonesia lancar, diangkat penyakitnya, tidak kambuh lagi, bisa istiqomah ibadahnya, amin. Juga barokah doa untuk Ibu Usria. Semoga Allah berikan Ibu Usria keluarga Indonesia kesehatan, panjang umur, rezeki halal barokah. Insya Allah wafat husnul khatimah, diberikan rezeki bisa menunaikan ibadah haji umrah, keluarga semuanya jodoh baik, akhlak agama, bimbing dunia akhirat, dapat ridho Allah, dan juga keturunannya soleh dan solehah, dan semoga kelak bisa ke Indonesia sukses, tidak kembali lagi ke Taiwan, amin. Dan juga seluruh keluarga besar yang saat ini hadir, Majelis Sunan Ampel, Majelis Salim Iwamit, barokah semuanya, sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dijaga semuanya iman Islamnya, dan dalam rantauan dijaga, dipelihara, dan bisa secepatnya kembali ke kampung halaman, sukses, banyak rezeki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Iya, kenapa? Silahkan yang punya air boleh ditaruh di depannya, kita minta ampun sama Allah. Silahkan yang punya air, kita minta sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda ya fi ni'amahu wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa karim azim sultanik ya Allah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رضيفا وارحم وأنت الخير الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, dalam keluarga besar Majelis Salim Sunan Ampel Iwamit on Air ya Allah. Kami punya salah, kami punya dosa, kami punya kesalahan, dan banyak sekali kealfaan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kealfaan dan kesalahan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung tatkala doa-doa kami, keluh kesah kami Engkau terima saat ini juga ya Allah. Engkau jawab doa-doa kami ya Allah, Engkau menjalankan segala hajat kami ya Allah. Tapi kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Niscaya doa-doa kami saat ini kami menajatkan
tidak menerima ya Allah. Ya Allah, golongkan kami sebagai anak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita beristighfar bersama-sama, Mbak. Terus mohon ampun sama Allah. Mari sama-sama kita beristighfar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami selama kami berada dalam perut kandungan ibu kami selama 9 bulan lamanya hingga kami terlahir ke alam. Masa kecil kami, masa remaja kami, masa dewasa kami, hingga detik saat ini kami berdoa di majelis ini, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, dalam ibadah sholat kami masih lalai, dalam perkara ibadah kepadamu ya Allah banyak sekali yang kami tinggalkan. Ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ya Allah, terimalah doa dan keluh kesah kami. Kuatkan iman Islam kami, kuatkan iman Islam kami. Kami berjuang di negeri Taiwan ini, ya Allah. Jangan kau wafatkan kami di negeri ini. Amin, amin ya Allah. Andaikan kau takdirkan kami wafat, ya Allah, kami bisa kembali ke tanah air kami. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan kerabat kami di kampung halaman kami, ya Allah. Engkau wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baiknya kematian. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jangan kau wafatkan kami di negeri ini, ya Allah. Begitu banyak contohnya saudara-saudara kami yang telah kau panggil di negeri ini, ya Allah. Musibah, ujian, cobaan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi usia kami berjuang di negeri Taiwan, ya Allah. Berkahi kami dengan kesehatan walafiat, segala gangguan dan kejahatan dan manusia, ya Allah. Pelihara dan jaga kami, ya kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami titipkan keluarga kami kepadamu, ya Allah. Kami titipkan ibu ayah kami, kami titipkan keluarga kami, kami titipkan anak-anak kami, kami titipkan harta kami, karena Engkau yang Maha melindungi dan menjaga kami. Jangan sampai anak-anak kami di kampung halaman celaka, dapat musibah. Ya Allah, berikanlah kabar-kabar baik kepada kami. Amin. Maafkan ibu berjuang di negeri ini, nak, yang selalu tidak ada di sampingmu di saat kalian membutuhkan kami. Berkahi rumah tangga anak keturunan kami. Jadikan anak-anak kami keturunan yang soleh,
andai kata kami memiliki anak yang pendurhaka, ya Allah, yang keras hatinya, lembutkan hatinya, jadikan kurrata ayun begitu buat di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Berkah kesehatan buat anak-anak kami, panjangkan umurnya, sukses dunia akhiratnya, berkah rezekinya, berkah jodohnya, berkah lingkungannya, berkah kehormatannya, berkah ilmu amalnya, berkah iman takwa dunia akhiratnya. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, kami titipkan orang tua kami, ibu, ayah, maafkan kami yang belum bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tidak selalu ada di saat kalian membutuhkan kami. Ridhonya Allah, ridho orang tua, murkanya Allah, murka orang tua. Mungkin ada di antara kita yang ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia, di antara kita belum sempat menziarahi kuburannya. Mungkin ada di antara kita yang ibunya, ayahnya di kampung halaman dalam kondisi sakit, terbaring sakit, atau berada di rumah sakit, atau banyak mengeluh sakit. Ibu, maafkan anakmu ini, ibu. Ayah, maafkan anakmu ini, ayah. Hadirkan wajah beliau. Salam rindu untuk beliau, karena ridhonya Allah, ridho orang tua kita, murkanya Allah, murka orang tua kita. Mbak, Mas, bisa jadi masalah yang saat ini sedang kita hadapi dan masalahnya begitu berat, itu sebab dosa kita yang belum sempat kita mohon ampun kepada Allah, dan kita lupa mencari ridho dari orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang membantah perintah mereka. Nah, pulang nak, ibu kangen sama kamu nak. Nanti mah tanggung, belum beres habis kontrak. Ya Allah, banyak alasan. Apakah kita bisa menjamin ibu ayah kita panjang umurnya dan kita masih bisa ketemu di hari esok? Mungkin bisa jadi saat ini mereka rindu. Disitulah mereka menandakan bahwa usia mereka tidak panjang lagi. Apakah kita siap ditinggal mereka? Saat ini kita masih bisa meridoin. Ibu, doain aku berjuang di negeri ini. Ibu, doakan aku, doanya mustajab. Air matanya laksana mutiara yang bisa memberbukan arus dan beserta langit terbuka. Pintunya terjabah, doanya mustajabah. Ibu dan ayah kita, kalau beliau sudah wafat, tertutup pintu keberkahan kita. Kalau ada di antara kita yang seringkali membantah perintah ibu dan ayah, istighfar. Kalau ada di antara kita yang suka berpikiran mungkin lantaran duit, kita transfer uang, itu cukup membahagiakan mereka, istighfar. Yang dibutuhkan mereka bukan uang, bukan hanya uang, bukan hanya transferan, bukan hanya keberadaan kita, tetapi yang dibutuhkan mereka adalah di mana mereka diurusi di masa usia mereka yang telah tua. Ibu, maafkan anakmu ini yang tidak lagi bisa bersamamu di saat kau membutuhkan kami, ibu. Ayah, maafkan kami yang tidak lagi bisa melayani ayah. Ya Allah, berkahi usia ibu ayah kami, sehatkan beliau, panjangkan umur beliau, izinkan kami bisa memberangkatkan beliau ke tanah suci-Mu dalam ibadah haji dan umroh. Ya Allah, izinkan ya Allah kami bisa membahagiakan beliau. Lihat baik-baik senyumnya yang indah, tatapan matanya yang dingin dan sejuk. Begitu banyak tanda-tanda kematian menghampiri beliau. Lihat rambutnya perlahan mulai banyak putih, itu tanda kematian.
Senyumnya, pipinya yang mulus kini berkerut itu tanda kematian. Matanya yang jelas memandang kini sudah mulai rabun itu tanda kematian. Giginya yang rapi perlahan mulai banyak yang bolong itu tanda kematian. Pendengaran yang jelas kini sudah mulai kabur itu tanda kematian. Jalan yang gagah kini mulai terengah-engah, bahkan beliau terbaring sakit. Itu tanda-tanda kematian yang menghampiri semakin dekat. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa membahagiakan beliau. Andaikan engkau takdirkan kematian itu lebih baik, ya Allah. Untuk ibu dan ayah kami di majelis ini kami mohon kepadamu, ya Allah. Jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami kecuali wafatnya beliau dalam keadaan husnul khotimah. Wafatnya beliau dalam keadaan berwudu, terpancarkan cahaya hamba-Mu yang soleh. Bibirnya pun tersenyum, matanya tertidur pula seperti mimpi-mimpi penuh dengan keindahan. Beliau sedang sujud kepadamu, ya Allah, dalam ibadah haji, umroh, dalam ibadah wajib, sunnah, dalam ibadah perkara yang indah dan keluar kalimat yang indah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kau wafatkan ibu ayah kami dalam keadaan su'ul khotimah, kematian yang begitu sakit dan menyakitkan karena merasakan dahsyatnya sakit sakaratul maut. Wajahnya hitam lebam, legam, mata yang melotot, mulut yang terbuka hingga mengeluarkan kalimat hinaan, cacian, makian. Tidak dalam kondisi beribadah, jauh dalam kondisi ibadah. Andai kata ada di antara kami ibu, ayah, kakek, nenek, guru, kerabat, saudara, tetangga, kerabat, siapapun orang yang kami kenal, bahkan termasuk kami, ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami dalam keadaan mati su'ul khotimah, ya Allah. Terima amal ibadah beliau, ampuni dosa beliau, tempatkan beliau selayaknya hamba-Mu yang beriman soleh. Jadikan pusara kuburan beliau taman-taman surga-Mu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa ibu ayah kami. Terima amal ibadah beliau, sayangi beliau, cintai beliau, bahagiakan beliau sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Doakan ibu dan ayah kita, mohon kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan Mbak minta sama Allah, mohon ampun sama Allah, doakan siapapun ada di antara kita saat ini yang sedang sakit,
wa anta syafi la syifa illa syifa'u syifaan la yughadiru saqaman. Silakan doa kepada Allah, awali istighfar dan shalawat. Astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau baca di الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق ونبينا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Banyak berbicara, banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama banyak istighfar, yang kedua banyak sholawat, yang ketiga banyak bersedekah, berbuat kebaikan. Insya Allah ini fitnah akhir zaman, kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dijaga, insya Allah hidupi sunnah-sunnah Rasulullah, banyak baca sholawat, banyak istighfar, dan banyak sedekah. Insya Allah bukan musibah, berkah dunia akhiratnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. MC. Tanggapannya pun gini ki. Luru pisan kecepet. Ruane. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya warawan memang acara ing tasyakuran enjing menika sampun paripurna. Kamila kawula aturaken matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Joko Tarub saking tlatah Indonesia. Matur nembah nuwun ugi dumateng sedaya petugas ingkang sampun nyempuyung acara dinten menika. Semoga sareng-sareng kita paripurnaaken panggihan kita kalian semua akhir majelis. Kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Amin ya rabbal alamin. Monggo Bu Umi Kulsum, Ibu Wani Wahyuni lan kawula nyuwun pamit. Matur nembah nuwun kawigatosipun sugeng pepanggihan sanes wekdal. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.